Sobat Budaya, jumpa lagi bersama Bu EN Channel. Baiklah, pada kesempatan ini kita kembali akan membahas tentang tari pada masa kolonial. Nah, kita akan melihat di mana pada masa kolonial ini sebetulnya ini juga pada lanjutan dari masa Hindu-Buddha, di mana ada satu pertunjukan yang namanya Wayang Wong. Wayang Wong ini sebenarnya pada masa Hindu-Buddha sudah ada, tapi kemudian bagaimana perkembangannya di masa kolonial. Ini di Keraton Yogyakarta sejak Sultan Hamengkubuwono ke-1, yaitu tahun 1755 sampai 1792, sampai Hamengkubuwono ke-8 1921 sampai 1939. Ini Wayang Wong ini menjadi pusat perhatian para sultan, karena pertunjukan Wayang Wong ini merupakan pertunjukan yang komplit atau yang pertunjukan yang juga berfungsi sebagai ritual kenegaraan, ya. Kita bisa melihat salah satu buku yang bisa kita mengetahui tentang Wayang Wong pada masa di Yogyakarta pada masa kolonial ini, yaitu Wayang Wong karya dari Profesor Dr. Sudarsono, R.M. Sudarsono, salah seorang pelopor tari juga, ya, seorang penari, seorang ilmuwan tari, seorang budayawan yang juga memberi pengaruh besar terhadap kehidupan tari di Indonesia dan juga pendidikan seni khususnya dan pendidikan tari. Demikian halnya dengan Wayang Wong, ini juga pada saat itu hidup juga wayang topeng, di mana subur wayang topeng ini di desa-desa. Tidak hanya kalau tadi Wayang Wong itu hidup di kalangan istana, sementara wayang topeng itu hidup di kalangan rakyat. Kalau menurut Vise dalam bukunya Javanese Volkskunde tahun 1920, di mana wayang topeng banyak dipertunjukkan di daerah Prambanan, di Mati, di Warak, di Sayengan, di Turen dan lain-lain. Nah, sampai sekarang pun di beberapa tempat masih ada wayang topeng, ya, kita bisa melihatnya wayang topeng. Pada masa pemerintahan Hamengkubuwono II, Wayang Wong itu sempat vakum karena memang kehidupan di istana tidak stabil. Ini sebagai imbas dari pukulan ekonomi masa Daendels, juga peperangan Napoleon di Eropa. Bahkan ketika Thomas Stamford Raffles menjadi letnan gubernur di Jawa, ia melakukan perebutan keraton Jogja bersama pasukan Legium Mangkunegara Surakarta. Nah, Yogyakarta betul-betul diporak-porandakan, sehingga kita bisa melihat naskah-naskah perpustakaan, arsip-arsip itu dirampas, dan Hamengkubuwono II dibuang ke Penang. Maka pada masa ini jangankan memikirkan Wayang Wong, maka memikirkan perekonomian di masa itu pun itu sangat berantakan. Nah, pada masa pemerintahan Hamengkubuwono III, yaitu pada 1812 sampai 1814, ada keterangan dalam Babad Ngayogya bahwa ada abdi dalam yang bertugas sebagai penari untuk kepentingan ritual yang selalu dilaksanakan di Tratag Bangsal Kencana dan kepentingan hiburan ketika ada para pejabat asing datang yang biasanya dipertunjukkan di Bangsal Sri Penganti, ya. Jadi memang pada masa itu ada seorang seniman yang dipercaya untuk menggarap kesenian, menyajikan kesenian, baik itu untuk kesenian konsumsi para tamu-tamu negara maupun untuk hiburan-hiburan pada pejabat asing, ya. Kemudian pada masa itu pun dalam pertunjukan Wayang Wong ada cerita-cerita yang digunakan adalah cerita Mahabharata, namun juga pernah ada cerita yang diangkat adalah cerita Damar Wulan.
Pada masa Sultan Hamengkubuwono kelima, yaitu tahun 1823 sampai 1855, wayang wong mulai dipentaskan lagi, di mana kurang lebih sebanyak 5 kali. Jadi artinya mulai ada perhatian lagi terhadap wayang wong. Karena memang wayang wong ini biasanya dipertunjukkan semalam suntuk ya, dari malam sampai hampir pagi, karena memang itu ada aturannya. Kalau di dalam seni yang difungsikan untuk ritual itu biasanya sampai terbit matahari ya, baru berakhir. Nah, bahkan pada masa ini ada sebuah tulisan namanya Serat Kanda yang menyatakan bahwa dalam pertunjukan wayang wong harus tergantung pada daya ingatnya, seperti dalam wayang kulit ya. Memang dalam pertunjukan wayang wong dulu itu berbeda dengan sekarang, ada naskah gitu ya. Kalau dulu itu tidak ada naskah, tetapi diceritakan saja, atau khusus para pemain itu berkumpul kemudian memahami cerita, baru itu masalah dialognya segala macamnya itu adalah spontan biasanya. Pada masa itu juga ada beberapa perbaikan pada wayang wong, di mana mulai melatih penari-penari pria dan untuk menarikan tari putri ya, karena memang ada beberapa kalangan yang melarang penari-penari putri untuk menari ya, maka penari-penari pria mulai mencoba dilatih untuk menarikan tari putri. Penari-penari di Keraton Jogja kemudian diorganisir dalam kelompok Abdi Dalem Bedaya Kakung ya, artinya hamba sultan bedaya pria. Jadi ada penari-penari laki-laki yang menarikan tari perempuan, dan tentu juga selain menari wayang wong, mereka juga menjadi penari bedoyo semang yang sangat keramat. Alasan penari wanita digantikan oleh laki-laki pada saat itu yaitu pertama, tidak membenarkan berkumpulnya secara akrab antara wanita dan pria di depan umum. Kemudian yang kedua, wayang wong adalah ritual kenegaraan yang para penarinya harus dalam keadaan bersih rohani. Dan pada masa itu penari bedoyo semang juga ditarikan oleh laki-laki. Next. Nah, pada masa Hamengkubuwono ke-6 tahun 1855 sampai 1877 ada pertunjukan wayang wong besar-besaran sebanyak 2 kali dengan lakon Jaya Semedi dan Plagora Mukti ya. Dan di sini penari-penarinya dilakukan oleh para pria. Dan para penari ini merupakan saudara-saudara dari sultan dan beberapa dari kerabat sultan. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkunegara atau putra mahkota menarikan peranan tari Gatot Kaca. Jadi ada putra mahkota yang menarikan tari Gatot Kaca ya. Kemudian juga Pangeran Purabaya atau putra sultan lainnya memegang peranan Angkawijaya dan lain-lain. Semua penarinya adalah laki-laki muda atau kaum muda. Sejak Sultan Hamengkubuwono ke-7 tahun 1877 sampai 1921 ada penulisan teks pertunjukan wayang wong yang dilengkapi dengan syarat pocapan yang isinya adalah dialog lengkap dari peran-peran yang ditampilkan di atas pentas. Dan ini hanya untuk mengingat pada saat-saat latihan. Tahun 1918 muncul kelompok Rida Beksa Wirama memberikan pelatihan terbuka kepada siapapun yang ingin belajar tari dan gamelan dari kalangan rakyat atau luar istana. Bahkan dipelajari juga oleh anak-anak dari SD sampai dengan SMA. Jadi luar biasa ya, pada masa kolonial ini memang ketika banyak perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat, maka ada ada kelompok Rida Beksan yang ingin mencoba membuat atau melatihkan tarian-tarian tidak hanya untuk kalangan istana saja, tetapi untuk rakyat atau dari luar tembok keraton diperbolehkan untuk berlatih tari. Pada tahun 1921 ada gubernur Belanda yang mengundang Rida Beksa Wirama untuk mempergelarkan wayang wong di tempat kediamannya. Dan ada juga keterangan di mana Java Institute yang kegiatannya terpusat pada kebudayaan Jawa mengundang juga Rida Beksa Wirama untuk pertunjukan di Bandung dalam sebuah kongres.
Dan sejak itu Krida Beksa Wirama mengambil alih kegiatan-kegiatan kesenian di keraton oleh mereka. Jadi pada saat kehidupan masyarakat sudah berubah, maka ada perbauran antara masyarakat keraton dengan masyarakat biasa, sehingga ini dijembatani oleh Krida Beksa Wirama, sehingga perbedaan antara kalangan menak dan kalangan masyarakat biasa itu mulai terkikis ya. Kalau kita lihat dalam kehidupan tari. Ketika Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkunegaran naik tahta menjadi Hamengkubuwono ke-8, yaitu tahun 1921 sampai 1939, kegiatan tari di keraton mulai digalakan lagi, di mana ini hanya sebuah kecintaan pada tari pada masa itu, dengan membawa perkembangan wayang wong, membawa kepopularitasannya atau kepada puncaknya, mencapai puncak popularitas. Jadi wayang wong pada masa HB Hamengkubuwono ke-8 ini mencapai popularitas yang puncak. Pada masa ini sampai 11 kali itu ada pertunjukan wayang wong secara besar-besaran gitu ya, dan pelakunya banyak, itu dilakukan dalam beberapa waktu sampai 11 kali ya, luar biasa sekali. Memang biasanya pertunjukan wayang wong itu dilakukan beberapa hari, bisa dilakukan antara 3 sampai 4 hari. Jadi kan luar biasa ya, bagaimana pertunjukan wayang wong itu terus-terusan dari 3 sampai 4 hari. Dan wayang wong ditarikan oleh laki-laki, sementara para putri sultan hanya diperbolehkan untuk menari serimpi dan bedoyo saja. Jadi mereka, para penari putri ini tidak bergabung di dalam wayang wong karena tadi alasan-alasannya sudah saya sampaikan, sehingga mereka khusus menarikan serimpi dan bedoyo. Dan pada masa ini Sultan juga terus menasehati putra-putrinya untuk bisa menari. Mereka harus bisa menari, baik itu laki maupun perempuan. Nah, kemudian kita tahu bersama bahwa di kalangan keraton wayang wong ini dianggap sebagai pusaka ya. Dan pada tahun 1936 perkumpulan Krida Beksa Wirama mengangkat wayang topeng rakyat. Nah, kan tadi kayak saya sudah ceritakan bahwa ketika di kalangan menak, di kalangan bangsawan atau istana hidup wayang wong. Nah, sementara di kalangan rakyat itu ada wayang topeng, di mana mereka menggunakan kedok ya, menarikannya. Dan ini wayang topeng klasik ini juga dengan menampilkan cerita tentang Ken Arok. Kemudian wayang wong tidak lagi dipergelarkan di istana sejak Perang Dunia Kedua, karena kejadian ini berdampak pada keuangan yang semakin memburuk. Jadi pada saat Perang Dunia Kedua itu anggaran atau keuangan berdampak pada keuangan, sehingga pergelaran wayang wong yang biasanya disajikan selama 3 sampai 4 hari itu sudah tidak bisa lagi dipertunjukkan, sehingga ini cukup berdampak juga pada para seniman wayang wong. Nah, ini salah satu contoh foto-foto yang didapatkan dari bukunya Bapak Sudarsono, RM Sudarsono, tentang keterangan tentang wayang wong. Kita lihat juga foto-foto yang lainnya. Ini sangat lengkap sekali di dalam buku wayang wong di keraton atau di Yogyakarta sebagai ritual kenegaraan. Kita bisa membaca secara lengkap ya dalam bukunya tentang wayang wong ini sangat luar biasa. Ini juga foto-foto yang lain yang bisa kita lihat dalam buku tersebut, di mana kita melihat ada gajah gitu yang diikutsertakan dalam pertunjukan. Kemudian ada panakawan-panakawan yang juga muncul di dalam drama tari tersebut atau dalam wayang wong tersebut. Ini juga gambar-gambar yang lain dari pertunjukan wayang wong. Kemudian itu ya kira-kira pembahasan tentang wayang wong, dan bisa lengkapnya bisa dibaca di dalam buku wayang wong sebagai ritual kerajaan di Yogyakarta karya RM Sudarsono.
Nah, sekarang kita menginjak pada kehidupan tari di Jawa Barat pada masa kolonial, di mana kita berawal dari pembahasan tentang topeng Cirebon. Karena topeng Cirebon ini merupakan babon dari tari-tari yang ada di Jawa Barat ya. Pada tahun 1811 sampai 1816 ini merupakan masa penjajahan Inggris terhadap Pulau Jawa yang di dalamnya juga termasuk daerah Cirebon. Setelah Belanda merebut kembali Jawa dari Inggris, maka Belanda melanjutkan penjajahan di Pulau Jawa. Nah, kendati pun kekuasaan para raja Cirebon telah dikuasai atau telah dilikuidasi oleh Belanda, namun tidak berarti bahwa kehidupan kesenian itu juga ikut terlikuidasi. Karena pada saat itu pertumbuhan kesenian di Cirebon tidak berhenti ya, walaupun kekuasaan direbut oleh bangsa Belanda. Nah, artinya kesenian itu tetap berjalan. Bahkan sampai awal abad ke-19, kerajaan-kerajaan di Cirebon ini masih memelihara kesenian dan tetap menjadi pusat pemeliharaan dan pengembangan seni tari yang sangat baik. Nah, ini kita bisa melihat ada foto juga yang didapatkan dari KITLP, di mana ada wayang topeng Cirebon sebagai cikal bakal dari tari topeng Cirebon yang sekarang berkembang di Cirebon dan juga ke daerah-daerah lain di Jawa Barat. Keterangan selanjutnya disebutkan bahwa di keraton-keraton Cirebon terdapat pertunjukan-pertunjukan sesuai dengan kekhasannya atau sarana-prasarana yang ada di setiap keraton, di mana di Keraton Kanoman terdapat tari bedoyo, sedangkan di Keraton Kasepuhan dan Keraton Kasepuhan terdapat tari topeng dan wayang topeng. Termasuk juga di Kanoman ada ya tari topeng dan wayang topeng. Nah, ini pada umumnya tari-tarian yang ada di Cirebon ini dikaitkan dengan agama Islam, karena tadi saya sudah menyampaikan bagaimana ketika pada masa Islam itu kesenian-kesenian dimaknai dengan makna-makna Islam. Seperti tari bedaya yang juga pernah berkembang di keraton atau di Cirebon, yaitu bedaya rimbe. Ini juga dikaitkan dengan rukun iman sehingga penarinya berjumlah 6 orang. Sementara latar belakang tariannya diambil dari cerita Menak. Cerita Menak itu adalah cerita-cerita yang menjelaskan atau yang menggambarkan tentang cerita-cerita Islam. Ketika Sultan Raja Julkarnain sebagai pemegang tahta ke Prabon sejak 1873 sampai 1934, yang kemudian dilanjutkan oleh Sultan Nurbuat pada 1934 sampai 1935, itu mereka sangat memperhatikan terhadap kehidupan kesenian, di mana seni tari terpelihara dengan baik. Dan termasuk juga ada tari bedaya rimbe yang seluruh penarinya adalah para putri keturunan sultan. Walaupun memang tari bedaya rimbe ini baru saja direkonstruksi ya, karena dulu pernah kehilangan dari para narasumbernya, namun kemudian sekarang sudah ada hasil rekonstruksi yang juga beberapa kali dipertunjukkan dalam beberapa event. Selain itu tumbuh dan kembang pula pertunjukan topeng babakan atau topeng kecil dengan penyajian sedikitnya ada 8 buah topeng yang ditarikan, yaitu biasanya ada Panji, Pamindo, Tumenggung, Jingga Anom, Rahwana, dan lain-lain ya. Di Keraton Kanoman juga terdapat pertunjukan wayang wong yang membawakan cerita Madayin atau cerita Menak Amir Hamzah. Para pelakunya berbicara sendiri dan tidak menggunakan topeng. Nah, ini ada perbedaan juga ya di sini, karena topeng ini ada dua versi, ada yang menggunakan topeng dan ada juga yang tidak. Pada pertunjukan ini para dalang hanya membawakan kakawen dan suluk atau nyandra, sementara dialog yang lainnya itu dilakukan oleh para pemain. Kemudian di Keraton Kasepuhan juga terdapat pertunjukan wayang topeng yang para pelakunya menggunakan kedok atau topeng, di mana para seniman wayang topeng ini diambil dari kalangan rakyat yang selanjutnya dijadikan sebagai abdi dalem. Mereka umumnya diberi garapan tanah dan ada pula yang diberi gelar sebagai nata prawa, terutama para dalangnya. Biasanya memang pertunjukan topeng ini ditonton oleh kaum bangsawan.
Namun kemudian mulai dipertontonkan kepada rakyat sekitar, yaitu sekitar tahun 1925. Pertunjukan-pertunjukan wayang wong maupun wayang topeng tidak dilakukan lagi mulai tahun 1966 ya, setelah kemerdekaan, karena sudah tidak ada lagi anggaran untuk mendukung pertunjukan tersebut. Di Keraton Cirebon terdapat pertunjukan wayang wong bertopeng atau wayang topeng atau topeng lakon, yaitu sekitar tahun 1842. Penyelenggaraan pertunjukannya wayang wong bertopeng ini atau topeng lakon ini hanya dipertunjukkan sekali-kali dan tidak rutin, jadi sangat jarang dipertunjukkan. Di Istana Cirebon terdapat pula pertunjukan wayang wong atau wayang orang, di mana pertunjukannya dikenal juga dengan nama topeng dalang atau pertunjukan drama tari topeng. Jadi istilah topeng ini memang sudah sebetulnya sudah dikenal pada masa sebelum sejarah ya, itu sudah ada. Namun kemudian sekarang itu berkembang. Dan di topeng Cirebon itu juga memunculkan beberapa versi. Disebut topeng dalang karena dalam pertunjukannya terdapat juru cerita yang disebut dalang. Topeng dalang diiringi dengan gamelan salendro. Cerita yang dibawakannya adalah epos Mahabharata. Luar biasa sekali ya, banyak macamnya tentang topeng Cirebon ini atau wayang topeng, wayang wong gitu. Pertunjukan wayang wong atau wayang topeng di Keraton Kasepuhan diperkirakan sudah disajikan sejak 1720, yaitu ketika Belanda menguasai Cirebon. Wayang topeng yang dipertunjukkan tersebut berasal dari kalangan rakyat yang diundang secara periodik untuk melakukan pertunjukan di keraton, terutama pada saat merayakan hari besar Islam. Ada karyaan atau hajatan dan ada juga ruatan, karena kalau dulu itu ruatan itu juga penting dilakukan oleh di keluarga-keluarga keraton ya. Pada masa Sultan Atmaja, rombongan wayang topeng yang sering diundang ke keraton dipimpin oleh seorang dalang yang sangat terkenal bernama Resmi. Nah, sementara pada zaman Sultan Raja Sepuh Aluda Tajul Arifin, dalang topeng yang sering diminta untuk pertunjukan dipimpin oleh dalang Surma yang berasal dari Gegesik. Nah, para seniman wayang topeng pada umumnya berasal dari desa Mayung, Gegesik, Palimanan, Selangit, dan juga Suranenggala ya. Dan sampai saat ini warisan budayanya itu masih sangat kental, masih kita bisa melihatnya. Imbalan yang diberikan kepada setiap seniman adalah dengan memberikan tanah garapan dan pemberian gelar seperti yang tadi sudah saya katakan. Sebagai contoh, dalang Kandeng diberi gelar Padmajawinata ya. Dalang Dirja diberi gelar Ngabehi, dan di samping itu ada pula mendapat gelar Ki atau Kiai. Itu ya, kalau dalam pemain-pemain atau dalang-dalang topeng itu memiliki gelar-gelar yang diberikan oleh para penguasa saat itu. Dalang Kandeg dan dalang Dirja mulai diundang sekitar tahun 1939 ya. Jadi ini sampai 1942. Dan biasa mereka pertunjukannya diselenggarakan di bagian bangsal Pringgondani serta di bangsal Sri Manganti Keraton Kasepuhan. Jadi memang ada tempat tertentu yang dipergunakan untuk penyajian wayang wong atau wayang topeng. Sekitar tahun 1914, wayang wong Cirebon mulai keluar dari tembok keraton. Nah, kenapa? Karena ini memang mereka melakukan pertunjukan ke berbagai daerah di luar Cirebon. Pertunjukan pun semakin berkembang karena sering melakukan pertunjukan keliling atau ngamen. Maka dari situlah mulai nanti berkembangnya topeng Cirebon itu ke berbagai daerah di Jawa Barat dengan memunculkan tarian-tarian baru. Pertunjukan juga dilakukan apabila diundang oleh masyarakat dalam rangka perayaan-perayaan pernikahan, hitanan, atau merayakan hari-hari besar. Kalau dulu memang pertunjukan wayang wong itu atau wayang topeng itu bercerita ya, jadi mereka pertunjukannya semalam suntuk. Tapi dalam perkembangannya kemudian berubah ya. Ini salah satu contoh foto Bapak Kandeg ya, yang sedang mendemonstrasikan
topengnya ya, tari topengnya. Dan ini kita bisa lihat dari buku ya, dari sebuah buku yang ada juga dari foto dari KITLP yang memunculkan sebuah pertunjukan yang dilakukan oleh Kandeg, salah seorang penari topeng yang sangat terkenal, yang kemudian mengembangkan tarian topengnya, mengajarkan kepada seniman-seniman di berbagai tempat di Jawa Barat. Rombongan wayang topeng yang mengamen hingga ke daerah Priangan itu juga pada saat pertunjukan keliling biasanya mereka mendapatkan uang dari hasil penjualan karcis atau dari nyarayuda ya. Biasanya mereka istilahnya dikemben atau ditutup gitu ya untuk pertunjukannya. Dan kemudian nanti ada karcis, ada tiket yang dibeli untuk menonton pertunjukan tersebut. Dengan demikian kelompok wayang topeng Cirebon menjadi kelompok pemain profesional ya, di mana mereka mengandalkan penghasilan dari pertunjukan tersebut. Nah, ini kita dapatkan keterangan dari beberapa buku, termasuk bukunya Bapak Yusrus Liana tentang wayang wong. Vincent mengatakan bahwa penyebaran wayang topeng Cirebon ke daerah Pasundan dimulai pada tahun 1900-an. Adapun daerah yang didatangi adalah ada Sumedang, ada Garut, ada Bandung, ada Tasikmalaya ya. Ini sangat menyebar sekali sehingga nanti memunculkan tari-tarian yang baru. Pertunjukan ini sangat disukai oleh masyarakat dengan terbukti banyaknya penonton yang hadir bila ada pertunjukan. Dan rombongan dalang topeng yang melakukan ngamen adalah rombongan yang dipimpin oleh Wentar dan Koncer. Ini juga dua tokoh ini adalah tokoh yang menyebarkan tentang tayub dan menyebarkan tentang topeng ke berbagai tempat. Dalang topeng Koncer dan Wentar merupakan nama julukan yang diberikan oleh Bupati Bandung Raden A.A. Martanegara sebagai sebuah penghargaan gitu ya. Nama asli Wentar adalah sebetulnya kudung ya. Istilah Wentar berasal dari kata Sunda yaitu kawentar, yang artinya termasyhur. Jadi dalang yang termasyhur ya, nama Wentar ini ya diberikan oleh Bupati. Dalang topeng Wentar ini lebih dekat dengan kaum menak atau priai. Wentar mengutamakan mengajarkan tari topeng kepada para menak. Kemudian ada rombongan Koncer, ini juga sering mempertunjukkan wayang topeng. Nah, ini berbeda. Kalau Koncer ini biasanya penyebarannya atau melatih pada masyarakat umum di kalangan rakyat. Nama asli dari Koncer adalah Kikonya. Jadi Kikonya tadi ya, bahwa itu julukan atau yang diberikan oleh bangsawan kepada penari topeng, kepada dalang topeng dengan sebutan Ki. Nama aslinya Konya. Jadi disebut Kikonya. Julukan yang diberikan kepada Koncer kemungkinan besar ini diambil dari bahasa Sunda juga yang berarti koncaran atau termasuk atau kakoncara ya. Kemudian berita selanjutnya kita diperoleh juga keterangan bahwa pernah terdapat pertunjukan topeng di Sukapura atau Tasikmalaya sekarang ya. Yang dimaksud topeng di sini kemungkinan besar adalah sajian topeng babakan. Jadi topeng babakan itu tidak utuh membawakan satu cerita, tetapi hanya cuplikan-cuplikan ceritanya saja. Dilihat dari berbagai sumber bahwa pertunjukan wayang topeng atau wayang wong dan topeng babakan selalu dipentaskan secara bersama karena melihat tokoh atau yang menjadi tokoh wayang topeng atau wayang wong dan juga wayang topeng babakan ketika pertunjukan di luar keraton itu merupakan pimpinan dan rombongan yang juga orang yang sama ya. Utamanya adalah dalam pertunjukan tersebut yang digambarkan para tokoh dari wayang Purwa seperti Arjuna, juga ada cerita Damarwulan, ada Panji, ada Jaransari dan lain-lain. Kemudian juga informasi selanjutnya diberitakan bahwa sajian topeng babakan itu banyak dipentaskan di berbagai tempat. Sajian topeng babakan dipentaskan pada siang hari biasanya ya, sedangkan tari wayang atau wayang wong atau wayang topeng biasanya dipertunjukkan pada malam hari.
Nah, sementara wayang topeng atau wayang wong itu menyajikan cerita yang utuh. Sementara topeng babakan itu hanya tadi saya katakan hanya cuplikan-cuplikan saja. Wayang wong dipertunjukkan di Sumedang, kemudian juga dipelajari oleh orang Sumedang. Kemudian wayang wong juga dipelajari di Limbangan, dipertunjukkan dan dipelajari oleh orang-orang Sumedang yang pernah juga mempertunjukkan wayang wong Cirebon. Nah, di Sukabumi juga terdapat pertunjukan topeng Cirebon yang menampilkan tokoh-tokoh dari cerita Roman Panji dan Damar Wulan. Ya, ini juga saya dapatkan dari Pise ya dan buku-buku yang lain. Kemudian rombongan wayang wong yang dipimpin oleh koncer yang kemudian dilanjutkan oleh Kamsi. Rombongan mereka mengadakan pertunjukan selama berbulan-bulan dengan mengadakan pertunjukan di berbagai tempat, baik itu di Garut maupun di tempat-tempat lainnya seperti tadi Sumedang dan Bandung ya. Pada awalnya pertunjukan menggunakan bahasa Cirebon. Nah, namun lama-kelamaan bercampur dengan bahasa Sunda karena memang mereka biasanya tinggal di satu tempat itu lama ya, sehingga mereka harus mempelajari juga bahasa setempat. Tujuannya adalah ketika nanti berdialog itu masyarakat bisa mengerti tentang apa yang disampaikan dalam cerita tersebut. Terutama mereka yang menjadi para pelawaknya ya, karena harus menguasai bahasa Sunda. Nah, ini salah satu foto yang didapatkan tentang wayang wong di Garut ya, wayang wong di Garut. Kita bisa melihat bagaimana kostum mereka, bagaimana topeng-topeng atau kedok-kedok yang digunakan gitu ya. Juga gamelannya. Wayang wong bebarang dari Cirebon yang melakukan pertunjukan keliling. Oke, dilanjut. Itu sudah saya bahas tadi ya. Kemudian juga topeng dari daerah Indramayu juga melakukan bebarang ke beberapa daerah. Jadi tadi dari Cirebon itu ke daerah yang lain, misalnya ada yang ke Indramayu yang kemudian memunculkan gaya Dermayon. Kemudian nanti ada ke Majalengka, ke Subang, ke Kerawang, ke Bekasi, ke Betawi ya. Malah juga ke daerah Banten. Nah, dengan demikian adanya wayang wong bebarang ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan tari di Jawa Barat. Jadi nanti datang ke Kerawang ada topeng Banjet gitu ya. Datang ke Bekasi ada topeng Betawi gitu. Ke Betawi ada topeng Betawi. Datang ke Bekasi ada topeng Bekasi. Jadi penyebaran tentang topeng ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan tari di Jawa Barat. Next. Ini juga salah satu foto yang didapatkan dari KITLV, di mana ini foto diambil katanya di Jakarta pada tahun 1920. Ini juga wayang wong Batavia yang ini juga didapatkan dari koleksi KITLV. Kemudian ini ada topeng Betawi ya, ada sebuah foto juga tentang lukisan topeng Betawi, bagaimana penari topeng itu dengan bodornya, karena kalau dulu itu topeng Betawi juga ada ceritanya gitu, sampai sekarang pun ada ya. Ada penari topengnya tapi ada juga ceritanya. Biasanya para pemainnya juga menggunakan topeng atau kedok ya. Topeng Cirebon juga menyebar ke berbagai daerah. Tadi saya katakan Jawa Barat dibawa oleh wayang wong bebarang yang kemudian memperkaya hasanah tari Sunda. Kemudian seperti di Ranca Ekek terdapat menak yaitu Raden Wirakusuma yang meminta Wentar dan Koncer untuk mengajarkan topeng kepadanya. Dalam perkembangannya kemudian nanti muncul tari Kerses ya, yang dilakukan atau dikreasikan oleh Sambas, Raden Sambas Wirakusuma, yang membuat tarian berpola yang tadinya tari tayuban yang tidak berpola awalnya, tetapi kemudian dipolakan oleh Raden Sambas Wirakusuma yang kemudian dikenal dengan sebutan tari Kerses. Kemudian juga dilanjutkan dengan seniman lain seperti Cece Sumantri yang juga mempelajari tari topeng
dari Wentar, kemudian Cece Somantri melahirkan tarian baru dengan tari topeng koncaran. Dan juga kemudian ada seniman lain yang membuat tari topeng 3 watak yang dikenal juga dengan topeng priangan, yaitu Raden Nugraha Sudireja. Ini foto-foto wayang wong ya. Ini juga foto wayang topeng. Ini juga wayang topeng, sumbernya juga dari sumber Topeng Museum ya. Kemudian ini ada wayang wong di Jambi ya. Ini juga yang menarik. Mungkin ada pertunjukan orang-orang Jawa yang kemudian pertunjukan di Jambi pada tahun 1910. Dan memang tidak hanya menyebar di Jawa tapi juga sampai ke Jambi. Demikian materi yang saya sampaikan pada masa kolonial yang memang banyak sekali yang harus dibahas. Tentu saya mencoba untuk merangkumnya agar dapat dipahami bagaimana ini khususnya perkembangan tari di beberapa daerah, baik itu di Jawa Tengah, kemudian juga di Jawa Barat. Terima kasih.